Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang job posting. Nah, di sini kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada saya, Yuyun Faroha dengan NIM 295, lalu ada Nindya Putri Salsabila dengan NIM 296, lalu ada Putri Ayudila dengan NIM 299, lalu ada Muslimatul Ulfa dengan NIM 301, lalu ada Risma Novitasari dengan NIM 304, lalu ada Fajar Sidik dengan NIM 307, lalu ada Rofi Romadoni dengan NIM 332, lalu ada Desti Rositasari dengan NIM 330, lalu ada Nabila Khairana dengan NIM 332, lalu ada Aulia Naura dengan NIM 334. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu job costing. Job costing adalah sistem biaya. Sistem biaya suatu perusahaan perlu dirancang untuk menyediakan informasi yang berguna bagi manajer untuk menjalankan bisnis. Tentunya strategi dan proses perusahaan memadu akuntan dalam merancang sistem biaya. Nah, sistem biaya seharusnya jangan memaksakan pilihan atas strategi atau proses tertentu. Nah, di sini untuk memulai eksplorasi sistem biaya ada 4 hal yang harus diingat. Yang pertama adalah pendekatan biaya manfaat atau cost benefit approach. Nah, tentunya biaya dari sistem biaya yang kompleks termasuk biaya untuk melatih manajer dan personil lain yang menggunakannya dapat sangat tinggi. Manajer seharusnya menerapkan sistem yang lebih kompleks hanya jika melihat tambahan manfaatnya, kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik melebihi tambahan biaya yang terjadi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nindya Putri Salsabila dengan NIM 2019-310-29. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Yuyun. Yang kedua yaitu cost system must be aligned with operation, yaitu sistem biaya seharusnya diselaraskan dengan operasional perusahaan. Namun, operasional perusahaan tidak boleh menyesuaikan diri dengan sistem biaya. Setiap perubahan dalam perusahaan seharusnya diikuti dengan perubahan pada sistem operasi yang terkait. Karena hampir tidak mungkin menghasilkan sistem biaya yang dapat memenuhi setiap kebutuhan. Yang ketiga yaitu the cost system accumulate cost for decision making, yaitu sistem biaya mengakumulasi biaya untuk pengambilan keputusan. Maka, sistem biaya dirancang untuk memenuhi beberapa kebutuhan umum manajer. Yang keempat yaitu the cost system is only one source of information for managers. Sistem biaya hanya merupakan salah satu sumber informasi bagi manajer. Ketika membuat sebuah keputusan, manajer mengkombinasikan informasi biaya dengan informasi non-biaya, seperti pengamatan pribadi seputar kegiatan operasi, serta ukuran-ukuran kinerja dan keuangan seperti waktu setup, tingkat kehadiran, dan jumlah keluhan konsumen. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada konsep-konsep yang menjadi rangka bangun sistem biaya. Ada 3 poin. Yang pertama adalah cost object atau objek biaya, yang memiliki arti skala objek di mana biayanya dapat diukur atau dihitung. Misalnya seperti produk, servis dan jasa, proyek dan aktivitas, dan lain-lain. Setelah itu ada poin kedua, the direct cost of cost object atau yang biasa disebut juga dengan biaya langsung, yang memiliki arti biaya yang mudah dilacak ke objek biaya atau dihubungkan langsung pada objek biaya. Biasanya biaya ini untuk membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk dan mencakup bahan baku untuk menghasilkan produk tertentu. Di dalam direct cost ini juga memiliki beberapa bagian, di antaranya biaya material, biaya upah buruh, dan biaya perawatan. Poin terakhir ada indirect cost of cost object atau yang biasanya disebut juga dengan biaya tidak langsung. Biaya ini tidak dihubungkan atau dibebankan secara langsung pada unit yang diproduksi, misalnya listrik dan utilitas, distribusi dan penjualan, serta biaya lain yang berkaitan dengan kantor. Di dalam indirect cost ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya ada biaya tak terduga,
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Ulfa dengan NIM 2019 310301. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebanan biaya, penelusuran biaya, dan alokasi biaya. Pembebanan biaya atau cost assignment merupakan istilah yang umum digunakan untuk melakukan pembebanan biaya ke objek biaya, baik yang merupakan biaya langsung maupun biaya yang tidak langsung. Selanjutnya ada penelusuran biaya atau cost tracking. Cost tracking ini adalah proses pencocokan biaya ke produk yang diproduksi, di mana alokasi biaya menggunakan estimasi untuk menetapkan biaya produk. Selanjutnya ada alokasi biaya atau cost allocation. Cost allocation ini khususnya mengacu kepada pembebanan biaya tidak langsung. Kesalahan dalam penentuan alokasi dasar ini dapat berakibat pada biaya barang yang laku di pasaran menjadi lebih mahal daripada biaya barang yang tidak laku di pasaran. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Risma Nafita Putri dengan NIM 2019 310304. Di sini saya akan menjelaskan mengenai term in the fee system atau istilah dalam sistem biaya. Yang pertama yaitu cost pool. Cost pool adalah sebuah wadah di mana biaya diakumulasi dan berkaitan dengan sebuah pengukuran aktivitas tunggal dalam sistem ABC atau Activity Based Cost. Cost pool berisi aktivitas yang biayanya memiliki hubungan yang kuat antara cost driver dengan biaya aktivitas. Setiap cost pool menampung biaya-biaya dari transaksi-transaksi homogen. Yang kedua, cost allocation. Pada dasarnya, alokasi biaya merupakan suatu permasalahan yang menghubungkan suatu biaya atau kelompok-kelompok biaya dengan satu atau lebih objek biaya. Contohnya, produk, departemen, dan divisi. Intinya, alokasi biaya berusaha mengidentifikasi kelompok biaya melalui suatu fungsi biaya. Contoh dari cost allocation base yaitu adalah jam tenaga kerja langsung. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fajar Siddiq Al-Fayed, NIM 2019 310307. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem job costing dan sistem biaya proses. Dua tipe mendasar sistem biaya yang digunakan untuk membebankan biaya ke produk atau jasa. Yang pertama, sistem job costing. Objek biaya adalah unit atau multi unit suatu produk atau jasa yang khas yang disebut pekerjaan atau job. Produk atau jasa ini biasanya merupakan sebuah unit tunggal. Yang kedua, sistem biaya proses atau proses costing system adalah unit-unit produk atau jasa yang identik atau mirip dalam jumlah besar. Contoh biaya pekerjaan dan biaya proses pada sektor jasa, perdagangan, dan manufaktur. Ini adalah contohnya. Dalam tampilan di atas menyajikan contoh sistem job costing dan sistem biaya proses pada sektor jasa, perdagangan, dan manufaktur. Kedua jenis sistem biaya ini sebaiknya dipandang sebagai dua ujung yang berjauhan dan satu kontinum. Di antara kedua ujung itu, satu tipe sistem dapat bercampur dengan sistem yang lain sampai tingkat tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rofi Ramadhani dengan NIM 2019 310 322. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem biaya proses pada perusahaan manufaktur. Kita akan menggambarkan sistem biaya pekerjaan menggunakan Robinson Company.
yang beroperasi pada tingkat kapasitas untuk memproduksi dan menginstal mesin-mesin khusus untuk industri pembuat kertas di pabriknya di Granby, Wisconsin. Pada sistem biaya pekerjaannya, Robinson mengakumulasi biaya yang terjadi di atas suatu pekerjaan atau pekerjaan membuat dan memasang setiap mesin. Pada bagian-bagian yang berbeda dari rantai nilai seperti manufaktur, pemasaran, dan layanan konsumen. Sebagai langkah-langkah awal, kita akan berfokus pada fungsi manufaktur dan instalasi Robinson, yaitu sebuah mesin bubur kertas ukuran kecil yang mengubah kayu menjadi bubur kertas atau pulp. Untuk Western Pulp and Paper Company, pada tahun 2003, berdasarkan perkiraan biaya Robinson memberi harga atas pekerjaan tersebut sebesar $15.000. Pengetahuan tentang biayanya sendiri membantu Robinson memilih harga yang akan menghasilkan keuntungan serta membuat estimasi yang tepat tentang biaya atas pekerjaan di masa depan. Sistem biaya pekerjaan yang digunakan oleh Robinson yaitu biaya aktual sebagai dasar penentuan biaya atas pekerjaan-pekerjaan individual. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desti Rosita Sari dengan NIM 2019310330. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang the time period used to calculate the indirect cost rate. Normal costing adalah cara pembebanan biaya tidak langsung dengan menggunakan dasar suatu alokasi yang telah ditetapkan. Alokasi ini merupakan hasil hitung-hitungan data yang telah dikelola tahun lalu. Misalnya seperti pada tahun lalu telah dihitung bahwa setiap 1 jam maka overhead-nya yang terjadi adalah Rp100.000. Dari dasar ini, setiap kali melakukan aktivitas produksi, maka akan dihitung overhead-nya sebesar 100.000 dikalikan jumlah jam yang digunakan. Dengan menggunakan normal costing, manajemen akan mendapatkan informasi biaya dari setiap aktivitas produksi secara tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nabila Kairana dengan NIM 2019310332. Di sini saya akan menjelaskan tentang Normal Cost Calculation System for Work in Manufacturing Companies, yang artinya sistem kalkulasi biaya normal atas pekerjaan atau normal job costing pada perusahaan manufaktur yang terdiri dari 2. Yang pertama, buku besar umum dan buku besar pembantu, dan yang kedua, penjelasan transaksi biaya non-manufaktur dan kalkulasi biaya pekerjaan. Yang pertama, buku besar umum dan buku besar pembantu. Sistem job costing mempunyai catatan biaya job yang terpisah bagi setiap job. Sebuah ikhtisar dari catatan job biasanya ditemukan pada buku besar pembantu. Akun buku besar pengendalian barang dalam proses menyajikan gabungan dari catatan-catatan biaya job yang terpisah berkenaan dengan semua job yang belum diselesaikan. Catatan biaya job dan akun pengendalian barang dalam proses menelusuri biaya job sejak job mulai dikerjakan hingga selesai. Dan yang kedua, penjelasan transaksi biaya non-manufaktur dan kalkulasi biaya pekerjaan atau job costing. Biaya pemasaran dan layanan pelanggan dibebankan ketika terjadi untuk tujuan akuntansi keuangan. Perusahaan seringkali menelusuri atau mengalokasikan biaya tersebut ke job individual untuk pengambilan keputusan penetapan harga, bauran produk, serta manajemen biaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Naura dengan NIM 2019310334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang indirect cost budget and year-end accounting adjustment dan variation of normal costing. Yang pertama, biaya tidak langsung yang dianggarkan dan penyesuaian akuntansi akhir tahun. Biaya tidak langsung
atau biasa yang disebut indirect cost memiliki pengertian biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Contoh dari indirect cost yaitu biaya utilitas, distribusi dan penjualan, biaya overhead pabrik. Yang kedua, variation of normal costing, yaitu variasi biaya normal. Normal costing memiliki pengertian cara pembebanan biaya tidak langsung dengan menggunakan dasar suatu alokasi yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 menutup presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.